Hola Diablos, dindin badindin, oi dindin badindin, Oi, dindin badindin, oi dindin badindin, dindin badindin, oi dindin badindin. Mayahi, mayahu, mayaho, mayahaha. Goreng rengginang karo cah mbarep, sijine ngangkang, kok sijine mengkurep. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta vibrator aborigin representatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua menyanyikan dengan lirih sebuah lirik lagu dari himne orang-orang yang kalau kencing di pohon bilang permisi mbah. Permisi, kencing jangan bikin bengkak kontol, beriba, lu kan setan anjing belalang. Selesai, dan di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya, Hande Taulan tercinta dan akan digadang-gadang panggil ke rahmatullah dan ya. Di sebelah kanan saya McDenny Wardana peranakan Jenazah Waterproof dan Dustin Tiffany peranakan Jablay Suwir. Saya kembalikan ke moderator. Bisa ketengan belinya tuh. Satu suwir, dua suwir. Ya. Oke, hari ini kayaknya pembahasannya itu kita harus serius dan fokus supaya kita menghasilkan kesimpulan yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk pemerintahnya. Dan tayangan ini jelas salah satu jadi patokan buat pengambilan keputusan nantinya. Betul sekali. Yang mudah-mudahan dua-duanya diuntungkan. Satu diuntungkan, yang kedua kita nggak usah minta verifikasi dari negara dulu. Betul. Nggak usah. Karena ini penting untuk masyarakat. Iya, kalau misalnya kita minta survei, otomatis full nggak tayang kayaknya. Family 100, survei segala. Bukan, maksudnya survei ini tayang atau tidak. Gitu. Tapi kemungkinan ini bakal tayang ya. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah belak-belakan nih. Tapera. Apa tuh? Tapera ini apakah nantinya akan jadi tabungan perumahan rakyat atau tabungan pemeras rakyat? Wah, enggak. Atau apakah akan menjadi Tapera ini bakal menjadi tabungan perek radikal? Susah itu urusnya. 150 perek radikal kurang. 175. Dia separatis Iya. Pendukung KKB kebetulan si pereknya. Itu hasil yang disuir tadi ya. Ini tabungan perumahan rakyat. Ya. Jadi perdebatan yang sangat luar biasa dan rakyat kaget ketika ini diwajibkan. Jadi dipotong 3% dari gaji. Oke. Dan bukan hanya karyawan swasta, tapi karyawan pegawai negeri juga. Nah, kita akan bahas dari sisi Dustin dan juga dari sisi Coki. Apakah setuju atau tidak? Saya ke Coki dulu deh. Bahwa sebenarnya pemberlakuan Tapera ini, pemotongan gaji 3% ini menurut saya sepantasnya untuk dikaji ulang lagi. Ini bagus. Kok bisa sih? Karena disinyalir pemotongan gaji 3% ini adalah untuk membiayai biaya-biaya yang sebelumnya sudah banyak dikeluarkan oleh salah satu yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sini ya. Karena si yang tidak bisa disebut namanya ini mengeluarkan belum dan cukup besar apapun. Ya. Dan untuk istilahnya menambal sulam dana yang sudah dikeluarkan sebanyak itu dengan cara Memotong. gaji karyawan dipotong 3%. Karena kalau di total seluruh masyarakat yang jumlahnya hampir ratusan juta itu mungkin bisa menutupi utang-utang negara,
utang-utang atau uang-uang yang diambil oleh pejabat-pejabat korupsi. Ini masuk akal. Negara Laos. Jadi dikaji ulang lagi masuk akal. Kalau Anda? Ini ini sih gimana ya? Seharusnya mereka itu berpikir, ya kan? Itu justru ada poin tertentu yang keuntungan. Ada keuntungan tertentu. Karena itu kan Keuntungan untuk siapa? intinya lu nabung, tapi nabung sama negara. Otomatis kalau negara akan menjaga dong. Iya. Bukan itu untuk melerai. Ini bisa dipatahkan dengan beberapa kali negara mencoba untuk bikin tabungan haji, terus juga Quran ya, kalau saya Quran juga semuanya dikorupsi. Itu haji dan Quran, apalagi ini tabungan buat perumahan. Ya ini kan harus transparansi. Harus transparansi yang pertama itu. Yang keduanya khawatirnya ya. Yang khawatirnya itu, nah ada dua nih. Yang terlihat sama tidak terlihat. Itu yang jadi masalah. Apa yang terlihat dan tidak terlihat? Kalau yang tidak terlihat ya udahlah nggak usah diomongin. Khawatir lu tak kabur, gitu aja. Yang tidak terlihat nggak usah diomongin, takutnya lu tak kabur. Iya benar. Lah nggak terlihat, gimana mau tak kabur nggak terlihat? Kan karena urusan kita sama, ya kan? Dia harus. Sama siapa di sini siapa? Itu hubungan, itu hubungan vertikal. Tadi di sini lah. Iya kan awal. Ini Anda yang suka nonton potongan-potongan doang nih yang nggak sampai kelar. Saya belum kelar ngomong udah dipatahkan. Enggak, tadi dia udah kelar ngomong, dia tadi di sini. Anda usia lu juga mau saya kelarin. Kenapa Anda? Iya, kok Anda Kasus Vina aja belum selesai loh. Nah, Anda mau? Apalagi ini yang notabene untuk khalayak banyak negara rakyat Indonesia ya gelandangan-gelandangan yang tidak punya gaji ikut dipotong juga. Enggak dong. Kalau gelandangan nggak mungkin dipotong. Gajinya dari mana? Motongnya motong apaan? Motong sobekan karton. Gelandangan cuma kardus doang. Kan bisa motong yang lain untuk dijual. Organ, iya, untuk membiayai hidup. Itu sekali doang, Cuk. Apa yang bisa direfill kan nggak akan bisa direfill. Ginjal. Ya ginjal nggak bisa direfill, Cuk. Iyalah. Iya, Anda kalau itu kan berarti kan setoran terus menerus. Nah. Dari lu potongan ginjal. Bisa potongan ginjal tapi dikit-dikit. Seiris itu yang kayak suwir, kayak tadi perek suwir. Nih ginjal nih buat pemerintah. Tapi dia harus memodalkan tempat kotak khusus yang emang harus dibeli lagi. Ya nggak apa-apa, di Shopee banyak kok kotak-kotak khusus. Kotaknya apa? Freezer. Untuk mengawetkan. Ya untuk mengawetkan. Yes. Kalau nggak awet dia akan menjadi itu, Pak. Ya jadi belatung. Nggak khawatir kalau kayak gini. 3% dipinta secara paksa atau kagak nih? Wajib. Paksa dong. Iya paksa. Nah, iya. Paksa kan? Iya. Nah kalau dipinta secara paksa, kita akan memikirkan kita kan harus ada yang dikeluarkan setiap bulan. Iya kan? Tadi Anda setuju loh. Enggak, tapi di bawah itu, Pak. Ya emang diwajibkan itu ya yang diwajibkan yang di bawah itu. Kita emang nggak terlihat. Ini yang nggak terlihat tuh apa sih yang Anda obrolin ini yang nggak terlihat apa sih? Zakat 2,5 di bawahnya itu. 2,5 harus dikeluarkan. Ya kan ya? Okay. 2,5 harus dikeluarkan. Ini 3 dan diwajibkan. Kalau wajib otomatis itu pemaksaan Kak. Ya tapi ini kalau gua dari pemerintah pemaksaannya itu karena mungkin banyak sekali karyawan-karyawan swasta pegawai negeri yang tidak punya rumah karena katanya uangnya itu daripada dipakai buat Kok bisa ya lagi ngobrol tiba-tiba Anda nerima WA ya yang begitu lagi yang apa yang Anda lihat? Nah di sini menurut data yang dari media yang cukup kompeten lah ya. Bahaya nih. Dari Buletin Medan di sini juga bagus bawa data bagus. Enggak, tapi apakah harus dengan opening seperti tadi? Sehingga kita ketrigger hal yang lain di ngebukanya. Ya kalau opening atau musik mah nggak ngaruh lah, nggak ngaruh. Yang penting datanya benar apa enggak. Kena copyright, gimana sih? Hah? Kena copyright tayangan ini? Enggak, cuma 0, berapa second tadi. Enggak. Ini boleh saya baca dulu? Boleh, silakan Pak. Dari Buletin Medan, di sini disebutkan bahwa pemerintah belum mengembalikan 567 miliar dana tapera, puluhan ribu peserta pemilik uang sudah meninggal. Nah, ini. Tuh. Nah ini kan Anda setuju kan adanya tapera itu? Lah berarti kan buat saudaranya.
duit itu, nggak ngedep di Ya tapi nggak dikembaliin sama negaranya. Kata siapa yang Sudah tidak keburu meninggal. Sebelum meninggal. Sebelum rumah itu terwujud, udah meninggal duluan. Adanya rumah 2x1. Wah, lu menyindir yang udah-udah nih. Siapa? Kayak orang-orang mau pergi haji gara-gara nyicil-nyicil kayak gitu. Iya maksudnya. Memang kurang lebih sama karena menunggu lama. Kemungkinan ada tutup usia. Cuk, ini nggak bisa diselamatkan, Cuk. Apa sih? Berisi banget. Seolah-olah bahaya banget. Soalnya bahaya banget. Gak bisa diselamatkan. Kan diingetin juga urusan haji aja terkadang tidak terselesaikan. Ini urusan cuman rumah doang. Itu urusan agama loh. Masih bisa dimainin. Oke, ini kan rumah emang kan tempat singgah, ya kan ya? Itu penting Tempat loh. tinggal. Iya, itu kan kebutuhan utama, Cuk. Pasangan yang cocok itu juga bisa disebut rumah loh. Iya gitu. Iya. Untuk Gen-Z mungkin akrab dengan statement ini. Aku nyaman dengan kamu dan kamu aku anggap rumah kedua. Rumah serep. Bisa. Terus nyakar-nyakar temboknya, bisa nyakar badan. Kenapa nyakar badan? Tembok di Emang lu punya rumah dicakar-cakarin sama lu, Tin? Loh, emang kalau misalnya nggak dicakar-cakarin, lu berasa itu tembok apa triplek? Itu. Enggak. Orang tolol mana ya yang ngebangun rumah ini tembok apa bukan? Terus lu cakar-cakarin. Kan untuk menguji, itu benar atau enggak? Ya gak usah Tes. dicakarin, kan bisa ditendang. Lah, lu lebih ganas berarti sama aja lu merusak apa yang udah dibangun oleh masyarakat. Apa yang dibangun oleh pemerintah Tapera ini. Kan rumah mereka, Tapera kan. Lalu kan rumah gua, itu rumahnya dari duit gua yang dipotong per bulan. Iya, karena kan supaya lu ada rumah dan Iya. rumahnya disediain oleh pemerintah. Ya daripada dicakar-cakarin ngerusak tangan, coba ditendang-tendang aja. Ditendangnya bukan kayak tendangan Jet Li langsung rubuh rumahnya, enggak dong. Itu mah lu benar-benar apa yang udah dibangun lu langsung rusak dengan cara seketika. Gak ada tenaga gua nggak nyampe rumahnya roboh nendang-nendang. Nih, nendangnya gini doang nih. Nah, gitu. Goyang gua. Ya goyang-goyang tapi kan nggak bikin roboh. Jangan pijit-pijit sakit. Enggak. Mushroom. Gue nggak tahu nama kayak gitu. Apakah lu pernah berpengalaman kayak gitu? Bahwa tiba-tiba orang yang sering menggaruk-garuk itu adalah kena mushroom? Anda menggeneralisir orang-orang yang menggaruk-garuk itu mushroom, pakai mushroom. Enggak, Berarti justru cowok yang galer di tempat umum itu pada pakai mushroom. Menurut Anda jangan menggeneralisir. taruh Seperti itu. Anda itu kan apple to apple. Iya, itu objeknya kan seharusnya kan bukan objek lu sendiri. Objeknya yang lain ditumpahin. Garuk-garuk yang lain. Itu ntar nih, lu naruhnya harus 3%-nya kan upah orang beda-beda. Ini gimana? Upah orang beda, oke lah, gue dapet nih misalnya upah di bawah UMR. Rumahnya akan seperti apa bentukannya? Enggak, kalau upah yang di bawah UMR katanya pemerintah tidak akan motong. Kalau yang di bawah UMR mah udah biarin aja katanya. Kata siapa? Ada itu Enggak sebenarnya. ada di bawah UMR enggak. Pemerintah tidak akan potong di bawah UMR, tidak akan memotongnya. Biarkan masyarakat usaha sendiri dan mati sendiri tanpa rumah. Saya dalam hal ini lebih sepakat kalau langsung dibikinin rumah-rumah tanpa harus memotong gaji-gaji para warga ini. Saya setuju. Dibikinin rumah yang memang dia berkiblat ke rumah-rumah di Jepang yang anti gempa seperti itu. Yang dari kayu, dari yang kalau dihajar gempa dia tidak rubuh seperti itu. Cuk, tapi susah Cuk. Lu mau menerapkan seperti itu, rumah lu banyak bolongan bakaran Cuk. Kenapa banyak bolongan bakaran? Orang kita kan adanya namanya tradisi santai. Tradisi santai itu digunakan untuk sebat Cuk. Kadang nggak ada asbak, otomatis tuh kayu-kayu pada bolong. Lebih cepet. Iya, tapi kalau rusak misalnya fasilitas rumah itu. Iya, kalau tahu rumahnya cuma dari kayu dari kertas kayaknya mikir deh. Ngerokok juga nggak akan di dalam rumah kayaknya. Pasti di luar. Itu kan full kayu ini diminta. Nggak full kayu, anti gempa aja sebenarnya. Nggak kayu juga, yang penting anti iya, gempa. Bagus sih, ini bagus ya. Jadi kalau misalnya dikasih rumah langsung baru dipotong itu gue setuju. Setuju nggak? Dikasih rumah nih. lebih fair. Nih semua karyawan swasta langsung dikasih rumah.
Oke. Tapi setiap bulannya dipotong. Andai kata tuh dia lanjut apa enggak gaweannya, ntar kemana itu rumah? Gimana? Ya di situ rumah, emang mau kemana rumah? Dia di situ. Gaweannya orangnya lanjut apa kagak? Ya tergantung, terserah pemerintah, cariin lagi kerjaannya. Yang nyariin siapa? Ya pemerintah. Kok bisa-bisa nyari dulu? Nih, ya. Ya nyuruh dia. Kan ini usulan, nggak Coba, nyuruh. coba Anda bayangkan kalau pemerintah membikin satu rumah tapi terbuat dari kumpulan-kumpulan kulup. Tiap hari banjir. Jadi kulup Ini tiap hari kayak dirangkai, gini. dijadiin Setiap ada cewek lewat, ngaceng. Oh, ngaceng. Setiap ada cewek ya dia lewat. lentur, fleksibel ya kan terhadap gerakan-gerakan dan cenderung dia bakal karena dia sifatnya kulit itu dia seiring usia akan mengalami pemuaian Iya, seperti tapi itu. kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, takutnya berjamur. Iya juga Ntar sih. terjadi nih garuk-garuk di rumah. Enggak, nah, Karena garuk-garuk rumah sendiri karena iya. ininya bahan dasarnya kulup. Dan banyak yang rambut. Nah, masuklah Rumahnya gini-gini. Dianya. Yang punya rumah. Iya, yang masuklah brand Kalpanak di situ untuk mengatasi masalah jamur. bukan masalah itu juga. Dulunya nanti akan bermasalah. Apa masalahnya? Tiba-tiba kemarau di dalam ruangan. Oh, kemarau di dalam ruangan. Kalpanak tuh panas. Ya tapi nggak selalu pakai kalpanak. Kalau terjadi jamur aja. Berarti kan udah diwanti-wanti harus ada itu. Orang tersebut yang tadinya misalnya lagi dia ada yang kalpanak akan tinggal di mana? Apakah tetap di dalam? Kan ada teknologi yang namanya seperti Kipas, AC. Apa? Yang bahaya itu kalau rumahnya bahannya kulup. Hmm. Lewat tukang sunat. Wah, belum disunat nih. Cekrek, kebuka rumahnya. Jadinya keluar. ini kulup yang udah dipotong-potong, dirangkai sedemikian rupa, dijadiinlah satu rumah percontohan aja dulu ya kan, Oke. ditempatin oleh orang yang mantri-mantri sunat untuk sekaligus tribut untuk mereka. Terus Nggak harus tribut. enggak kalau Kok bisa kepikiran tribut untuk mantri sunat tuh kenapa, Cok? Apa begitu hebatnya mereka sampai harus tribut? Karena mereka Karena ada beberapa mantri sunat yang tidak yang motong tuh tanpa harus yang ngerayu dulu gitu, terus yang bikin akhirnya dipotong nggak sakit. Ada juga yang langsung banyak kok yang disunat itu tantrum kabur dulu, harus ditangkap dulu. Jasa-jasa mereka itu wah tidak Cuk, tapi terbayangkan sih. menyebabkan ketahanan untuk rumah tersebut dalam dindingnya nggak akan bertahan lama. Karena belum apa-apa, yang satu ketutup, yang satu kebuka, yang satu ketutup, yang satu kebuka. Menyebabkan kebocoran-kebocoran yang ada. Enggak lah, kalau dijahit bagus, Iya. pakai lem Korea bisa. Dia masih aktif apa enggak? Itu. Kulit sunatnya. Yes. Kan namanya kulit lambat laun akan memuai, mengembang. Menciut lah kulit mah. Menciut. Nanti akan ada zat-zat untuk spong 28, dikasih spong 28. Apakah nantinya dari rumah dari Tapera akan menjadi rumah Shiro? Shiro? Anjingnya Shinchan. Hattori. Shinchan, Shiro. Cincang. Iya. Apakah akan jadi seperti itu? Kenapa jadi rumah Shinchan? Mengikis kan? Menciut, bukan Yes, mengikis iya. habis. Menciut Nah kan? itu, iya. Nah itu yang dikhawatirkan. Berarti Anda mempersamakan orang itu dengan anjing. Gak ada yang Jauh dekat. Jauh banget. Anda mikirnya kenapa orang jadi kayak anjing? Anda anjing. Anda yang kayak anjing. Otak Anda, pemikiran Anda kayak anjing. Masalahnya rumah itu menciut kan? Iya. Iya. Tapi kan udah pakai tadi apa nama zatnya tuh? Spong 28. Spong 28. Untuk bahan pengembang termasuk kulup ini juga bisa dikembangkan. Cuk. Jadi Spong Pakai 28 Spong ini 28, kalau yes. kamu tahu ini adalah perusahaan besar yang di dalamnya tuh perempuan semua. Jadi si kulit-kulitnya tuh di Sorry, berarti itu masih aktif dong. Hal-hal kulup-kulup yang udah ditempel-tempel dijadikan di rumah masih aktif dong. Ketika di apa? Iya, itu bisa mengembang berarti dia masih aktif, Cuk. Ya Nggak dibiarkan aktif. Kalau mati nanti takutnya membusuk.
Nggak, di mana-mana orang keringetan. Ini tembok yang bisa keringetan. Iya kan bahannya memang dari kulit. Lembab. Ya itu makanya adanya tadi apa spong? Spong 28. Spong 28. Bagaimana cara menanggulangi kelembapan di dalam ruangan karena kulup-kulup itu yang terpasang? Nah, coba dijelaskan. Nanti kita untuk mengatasi kelembapan tadi lebih ke gerah ya. Takutnya nanti kita mendatangkan burung-burung kutub untuk hijrah ke area perumahan yang terbuat dari kulup-kulup ini. Untuk Orang-orang Eskimo kita arahkan ke area perumahan kulup nasional. Untuk apa? PKN. Perumahan Kulup nasional. Untuk apa adanya beruang-beruang kutub? Orang-orang Eskimo akan mendinginkan Enggak beruang kutubnya orang Eskimo nggak apa-apa kita undang di sini naturalisasi nggak apa-apa. untuk menakut-nakuti warga aja. Cok, Biar mereka pada berlarian tidak di rumah terus. ini ntar dianggapnya, sorry itu saya Cok, ini rumah manusia yang emang buat kerja apa rumah Tarzan? Itu aja tuh, lu pikirin dulu. Itu aja dulu. Gebrakan dia itu Statementnya emas Ini banget. emas banget kayaknya rasa banget gitu kayak anjing keren banget nih gitu. Padahal enggak Tin, enggak keren Tin. Terus nih, dengan statement gue dulu. Kenapa Apa? bisa bilang gitu? Akan terjadi rumah yang istilahnya buat para pekerja. Gue bilang tadi rumah Tarzan. Nanti kan akan tumbuh-tumbuh seperti akar-akar rambat yang nanti bakal menjamur di situ. Merambah. Bulu-bulu maksudnya. Iya, nanti akan tumbuh dan malah justru ketutupan dinding-dinding tersebut dengan akar tersebut. Ada jilet. Hah? Jilet. Jilet. Oke, tampaknya sudah mulai tahu obrolan kita ya. Dari dua sisi Dustin dan ini sebenarnya ada penolakan, ada persetujuan, tapi dua-duanya harus mempunyai persyaratan. Ya, persyaratan masing-masing. Sebutkan 2 syarat aja, 2 syarat terakhir nih sebelum kita tutup acara ini. Kalau tapera ini harus berjalan, tapera ini akan menjadi seperti warung rokok. Ya kan ya, seperti yang kita lihat Starling atau segala macam. Karena itu kan bukan mesin buat istirahat juga, tapi mesin buat yang namanya buat nyari apa ya? Agak lupa tuh saya tuh. Yang kedua deh. Yang kedua adalah dia Jangan dulu yang kedua, satu dulu. Saya agak lupa. Masa harus dipaksakan? Anda seperti yang udah-udah wajib itu dalam artian itu pemaksaan Tidak, secara saya halus. tidak maaf kalau saya maksa, maaf saya Iya. tidak maksa mengingatkan. Pasti saya kasih kesempatan satu dulu, jangan dulu 2 loncat. Maaf, ini saya maaf Iya. banget ini mah. Iya udah, makanya Anda terlalu menyudutkan seseorang sehingga seakan-akan memaksa kita untuk Lama-lama Anda bikin emosi ya. Saya tidak memaksa Anda. Saya maksa nggak? Enggak. Saya nggak maksa Anda. Saya mau menjelaskan yang kedua, tiba-tiba Ya udah, yang kedua lah, yang kedua. Saya tuh paling nggak suka dituduh-tuduh karena di rumah tuh sering dituduh. Ayo, yang kedua. Yang kedua ya. Yang kedua. Ya, yang kedua, tapi tangannya dong. Oke. Yang kedua. Saya udah nerima loh. Benar. Nih yang kedua. Iya. Yang kedua nih, yang anjir. Anjing. Lu dulu lah. Syarat yang pertama cukup. Orang-orang yang akan dikasih rumah ini nanti harus kuat dalam tekanan. Oke. Karena rumah-rumah kulup ini yang notabene dari kulup itu akan selalu menstimulasi para penghuni untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap entah pasangannya, entah ke hewan ternaknya. Ya, syaratnya gitu tadi. Yang kedua. Satu aja. Oke. Yang kedua, SKCK. Harus ada SK. Ada. Oh, wajib. Ya, itu wajib. Takutnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek. Betul. Ya, coba. Oh, surat Udah dikasih keterangan kesempatan. surat keterangan cari kulup. Exactly. Oke, udah dikasih kesempatan. Ini udah dikasih kesempatan nih. Ayo. Yang kedua istilahnya mereka harus berkunjung atau visit, ya kan? Siapa? Ya pemerintah lah. Oke. Karena kan dia yang istilahnya mengasih tabungan.
akankah rumah itu seperti sesuai dengan kemauan si pemerintah tersebut? Ya jelas mau, ya kan ya. Bahwa dengan adanya rumah-rumah seperti itu, berarti setiap setahun sekali harus ada peremajaan. Oke. Jadi Perawatan. ya harus ada perawatan. Bahkan yang dia akan memanggil orang siapa-siapa aja ya, orang yang berjasa pada saat kulupnya itu dijadikan sebuah dinding-dinding rumah. Oke. Dia akan datang segala macam. Iya. Nah, pada saat datang segala macam kayak gitu, otomatis orang tersebut laki semua kan? Ya. Berarti ini laki selalu di atas. Hormat. Enggak, laki selalu di atas ketimbang cewek sedikit. Ya, oke. Tapi berkesinambungan ketika klub tersebut loyo atau segala Iya. macam. Tadi ada yang namanya program apa 28? Spong 28. Iya, itu cewek yang akan membantu untuk proses rumah tersebut agar ideal kembali. Oke. Karena kan kerut atau enggaknya tergantung pada saat musim cuaca, itu semua menjadi faktor. Oke. Ya. Setelah kita tunggu ternyata tidak ada isinya. Ya. Kita akhiri saja. Ada pantun makan belimbing di tembok dinding. Anda pusing, kita anjing. Adios. Adios. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. Nah, no, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand. Kenapa pakai Google Translate lama banget.